Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Salawat beriring salam, tidak lupa pula kita panjatkan buat junjungan alam kita, yakninya Nabi besar Muhammad SAW, yang mana Ia telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Yang saya hormati Ibu Siti Aminah, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Sosial Budaya Indonesia. Perkenalkan, nama saya Paniel Pinita dengan NIM 12040326964. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya dengan judul Implementasi Sistem Sosial Budaya Indonesia. Asas Sistem Sosial Budaya Indonesia. Pada dasarnya, masyarakat Indonesia sebagai suatu kesatuan telah lahir jauh sebelum lahirnya masyarakat Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda antara lain merupakan bukti yang jelas. Peristiwa ini merupakan suatu konsensus nasional yang mampu membuat masyarakat Indonesia terintegrasi di atas gagasan Bhinneka Tunggal Ika. Konsensus adalah persetujuan atau kesepakatan yang bersifat umum tentang nilai-nilai, aturan, dan norma dalam menentukan sejumlah tujuan dan upaya mencapai peranan yang harus dilakukan, serta imbalan tertentu dalam suatu sistem sosial. Model konsensus atau model integrasi yang menekankan akan unsur norma dan legitimasi memiliki landasan tentang masyarakat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, setiap masyarakat memiliki suatu struktur yang tetap dan mapan. Yang kedua, setiap unsur dalam masyarakat memiliki fungsinya masing-masing dalam kelangsungan masyarakat tersebut sebagai suatu sistem keseluruhan. Yang ketiga, kelanjutan masyarakat itu berasaskan pada kerjasama dan mufakat akan nilai-nilai. Yang keempat, kehidupan sosial tergantung pada persatuan dan kesatuan. Apabila kita telah menelaah pernyataan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa peristiwa Sumpah Pemuda merupakan konsensus nasional yang mendapat perwujudannya di dalam sistem budaya Indonesia yang didasarkan pada asas penting, yaitu sebagai berikut. A. Asas kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kesempurnaan hanya dapat dicapai oleh manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui semangat dan takwa. Sebab pada akhirnya, apa yang diperoleh manusia, masyarakat, bangsa, dan negara, bahkan kemerdekaan itu adalah rahmat Tuhan Yang Maha Esa. B. Asas kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Karena itu, kehidupan pribadi atau keluarga, masyarakat, dan bangsa yang bebas itu mempunyai tanggung jawab dan kewajiban bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang menghargai, menghormati, dan menjunjung tinggi kemerdekaan itu. C. Asas persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia terdiri atas aneka ragam suku, budaya, bahasa, adat istiadat daerah, dan sebagainya, telah membentuk negara Republik Indonesia yang meletakkan persatuan dan kesatuan di asas sosial budayanya. D. Asas kedaulatan rakyat kehidupan pribadi atau keluarga dalam bermasyarakat. Berbangsa dan bernegara selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam rangka mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan golongan atau pribadi. E. Asas adil dan makmur setiap pribadi atau keluarga dalam kehidupan harus mempunyai kehidupan yang layak dan adil, sehingga pekerjaan, pendidikan, profesi, kesehatan, pangan, pakaian, dan perumahan, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menjadi hak yang dipertanggungjawabkan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pola pikir, pola tindak, dan fungsi sistem sosial budaya Indonesia. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, yang hidup tersebar di seluruh tanah air, yang memiliki berbagai macam ragam budaya, sehingga menimbulkan keanekaragaman institusi dalam masyarakat. Brownies Law menganggap institusi sosial merupakan konsep utama untuk memahami masyarakat, yang setiap institusi saling berkaitan dan masing-masing memiliki fungsinya. Institusi adalah suatu konsep sosiologi yang paling luas digunakan, walau memiliki pengertian yang berlainan. Di antaranya dan contohnya adalah, yang pertama, digunakan untuk merujuk suatu badan, seperti universitas dan perkumpulan. Yang kedua, organisasi yang khusus atau disebut pula institusi total, seperti penjara atau rumah sakit. Yang ketiga, suatu pola tindak laku yang telah menjadi biasa atau suatu pola relasi sosial yang memiliki tujuan sosial tertentu.
Kodraningrat mengemukakan bahwa institusi itu mengenai kelakuan berpola dari manusia dalam kebudayaan terdiri atas 3 wujud, yaitu yang pertama, wujud adil, yang kedua, wujud kelakuan, dan yang ketiga, wujud fisik dari kebudayaan. Kodraningrat mengatakan bahwa seluruh total dari kelakuan manusia yang berpola tertentu bisa diperinci menurut fungsi-fungsi khasnya dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam bermasyarakat. Maka pola pikir, pola tindak dan fungsi sistem sosial budaya Indonesia merupakan institusi sosial, yaitu suatu sistem yang menunjukkan bahwa peranan sosial dan norma-norma saling berkait, yang telah disusun guna memuaskan suatu kehendak atau fungsi sosial. Pola pikir sistem sosial budaya Indonesia. Di antaranya yang pertama, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, negara persatuan. Yang ketiga, demokrasi Pancasila. Yang keempat, keadilan sosial bagi semua rakyat Indonesia. Yang kelima, budi pekerti. Pola tindak sistem sosial budaya Indonesia. Yang pertama, gotong royong. Yang kedua, prasaja. Yang ketiga, musyawarah. Yang keempat, kesatria. Yang kelima, dinamis. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.